Beralih ke kasus Vina Cirebon yang terus bergulir dan masih menyita perhatian publik pemirsa. Tim kuasa hukum tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, mendatangi Polda Jawa Barat pada Rabu malam 29 Mei. Kedatangan mereka bertujuan meminta salinan berita acara perkara atau BAP kepada tim penyidik Polda Jabar. Menurut salah satu kuasa hukum Peggy, Mukhtar Effendi, permintaan salinan berita acara perkara dilakukan karena ada penambahan tim kuasa hukum sebanyak 64 orang dari berbagai daerah untuk membela Peggy. Selain itu, mereka juga meminta agar penyidik Polda Jabar dapat menangguhkan penahanan kliennya. Agenda hari ini sebetulnya bahwa pertama kita meminta salinan BAP. Nah, alhamdulillah secara permohonan kita sudah diterima, cuman untuk salinannya memang tidak bisa diberikan malam ini karena harus ada disposisi dulu dari pimpinan, kemudian waktunya juga memang kebetulan ini kan sudah di luar jam dinas gitu ya. Besok perwakilan dari kami hanya beberapa orang saja datang ke Takti untuk meminta tanda tangan daripada calon klien kami. Setelah ditanda tangan maka resmilah dia menjadi menjadi klien kami. Kemudian yang selanjutnya apa tadi Pak? Penangguhan penahanan. Itu karena merupakan hak daripada tersangka, Bu. Polisi rencananya menggelar rekonstruksi atas kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini. Untuk mengetahui perkembangannya, sudah ada jurnalis BTV Ricky Harhab dan juru kamera Rangga Samudra dari Cirebon, Jawa Barat. Ricky, bagaimana rencana rekonstruksi hari ini, Ricky? Apa hasil dari prarekonstruksi kemarin juga? Agung, memang rencananya hari Jumat ini akan dilakukan rekonstruksi terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi kami masih menunggu, belum ada keterangan kapan jam pastinya rekonstruksi ini akan dilakukan. Sementara di sekitar TKP, kami belum melihat adanya tanda-tanda persiapan. Artinya di sekitar TKP tidak ada garis polisi yang kemudian dari tim penyidik dari pihak kepolisian, dan untuk aktivitas masyarakat di sekitar TKP ini masih berlangsung normal. Kami sudah mengkonfirmasi ini kepada Dirkrimum Polda Jawa Barat, tetapi memang belum ada Kombes Pol Surawan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait dengan kapan jam pasti. Karena memang di saat ini Agung masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang kemudian akan diperiksa, yakni saksi Suharsono alias Bondol, Ibnu, dan juga Suparman. Untuk rekonstruksi belum dilakukan, tapi pra-rekonstruksi sudah dilakukan pada hari Rabu kemarin, Agung. Ada 6 titik kemudian yang menjadi fokus dari pihak kepolisian dalam melakukan pra-rekonstruksi. Di antaranya adalah di titik tempat saya melaporkan ini, di mana di layar kaca Anda saat ini, Agung, di sebelah kanan, ini adalah merupakan cucian mobil. Tempat di mana saksi mata bernama Aep kemudian disinyalir melihat adanya pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada 8 tahun yang lalu, ketika keduanya ini menggunakan sepeda motor. Sementara di samping kiri kaca Anda, Agung, ini adalah Gang Bakti, di mana 50 meter ke dalam itu terdapat sebuah warung yang bernama Warung Ibu Nining, di mana di warung tersebut disinyalir dan juga disebutkan atas kesaksian dari AF bahwa anggota geng motor tersebut berkumpul dan juga nongkrong di warung tersebut. Setelah 2 titik ini, kemudian juga ada beberapa lokasi lain yang pada Rabu malam ini didatangi oleh tim dari pihak kepolisian, diperbantukan oleh tim Inafis dan juga Puslapor untuk kemudian bisa melihat kondisi TKP. Yang pada intinya adalah dari hasil rekonstruksi yang dilakukan pada hari Rabu malam dari pihak kepolisian ini kemudian ingin bisa memeriksa dan juga memastikan kondisi TKP. Karena memang ini penting dilakukan dalam artinya untuk bisa melakukan tahapan selanjutnya, yaitu rekonstruksi. TKP selanjutnya, Agung, yang kemudian pada hari Rabu malam kemarin didatangi oleh tim penyidik kepolisian adalah TKP yang cukup penting, yakni adalah tempat pembunuhan di mana Vina dan Eki dieksekusi di 8 tahun yang lalu. Tetapi kalau dari pemantauan kami, Agung, di TKP ini sempat dipasangi garis polisi pada Rabu malam, tetapi kalau untuk saat ini kami lihat tidak ada penanda khusus kemudian yang diberikan oleh pihak kepolisian. Sementara kalau di kondisi TKP sendiri tidak ada tanda-tanda khusus yang dipasang oleh pihak kepolisian ketika kemudian dilakukannya prarekonstruksi pada Rabu malam kemarin, Agung. Setelah dari lokasi kami gambarkan sedikit begini, Agung, kondisi TKP pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki pada 8 tahun yang lalu. Ini salah satu titik kemudian yang menjadi fokus dari pihak kepolisian, dari tim penyidik ketika melakukan
pra rekonstruksi. Kemudian dari titik ini tim penyidik kemudian berpindah ke jembatan Alun yang jaraknya ini kurang lebih sekitar 500 meter. Jadi 6 titik yang menjadi fokus pra rekonstruksi hari Rabu malam kemarin jaraknya tidak terlalu jauh, Agung, sekitar 200, 300 sampai 500 meter yang paling jauh. Inilah yang menjadi kemudian titik fokus dari pihak kepolisian ketika melakukan pra rekonstruksi. Kalau di titik terakhir di jembatan layang flyover Talun, di situ kami lihat memang ada seperti penanda kemudian yang dipasangkan oleh pihak kepolisian yang mengisyaratkan adanya penemuan jenazah Vina dan juga Eki. Tentu ini yang masih akan kita tunggu bersama bagaimana kemudian nantinya rekonstruksi ini akan dilakukan, dimulai dari titik mana saja, pihak-pihak mana saja yang kemudian akan dihadirkan. Ini yang masih akan kita tunggu bersama. Selain itu di waktu yang bersamaan di hari ini juga ada 3 saksi yang diperiksa, Suarsono alias Bondol, Ibnu dan juga Supratman. 3 saksi ini adalah mereka yang merupakan rekan kerja dari Peggy yang pada intinya ketika ditanyakan oleh awak media, mereka menyebut bahwa ketika hari H kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 Peggy tidak berada di Cirebon, melainkan berada di Bandung. Tentu keterangan-keterangan ini kemudian yang akan terus dikumpulkan oleh tim penyidik untuk bisa kemudian memberikan titik terang dari perkara ini, Agung. Kami kembalikan ke studio. Ricky, pada saat prarekonstruksi kami dengar informasi bahwa pelaku begitu tidak dihadirkan dalam agenda prarekonstruksi semalam sebelumnya begitu. Apakah nanti pada saat rekonstruksi pelaku akan dihadirkan atau diwakilkan oleh pihak lain? Konfirmasi ini yang masih kami tunggu, Agung. Apakah kemudian tersangka Peggy akan dihadirkan dalam rekonstruksi yang dilakukan hari ini. Tetapi kalau kita berkaca pada proses prarekonstruksi yang dilakukan pada Rabu malam, ini memang kami awak media yang berada di Cirebon tidak melihat adanya saksi mata, tersangka maupun terpidana lainnya yang dihadirkan. Tetapi dari informasi yang beredar di kalangan kami awak media, ada satu minibus yang mengikuti perpindahan prarekonstruksi dari satu titik ke titik lain. Dan diduga, disinyalir di dalam minibus tersebut terdapat saksi mata, terpidana dan juga tersangka di dalamnya. Tetapi kami tidak bisa melihat secara langsung dari informasi yang beredar di kalangan kami awak media, di dalamnya terdapat saksi, tersangka dan terpidana. Hal ini bisa dilihat dari proses rekonstruksinya. Setiap instruksi, setiap tindakan yang kemudian dilakukan oleh tim penyidik di 6 titik TKP, ini para penyidik ini kemudian berdiskusi dan juga berdiskusi kepada orang yang ada di dalam minibus tersebut, sehingga ini kuat disinyalir ada terpidana, saksi dan juga tersangka yang ada di dalam minibus tersebut. Tetapi untuk rekonstruksi yang akan dilakukan hari ini, kami belum ada mendapatkan keterangan resmi apakah akan dihadirkan. Tetapi kalau kita melihat pada proses rekonstruksi, kalau beracu pada hukum acara pidana begitu, memang tersangka, saksi dan juga jaksa bisa saja kemudian dihadirkan untuk kemudian bisa memberikan titik terang dan juga memberikan penjelasan dari satu perkara, Agung. Kita lihat bagaimana jalannya rekonstruksi yang akan berlangsung hari ini begitu ya terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Tapi kalau keterangan dari Ricky tadi menyebutkan pada saat Rabu malam tidak dihadiri oleh satupun tersangka, tetapi ada mobil jenis SUV yang terus mengiringi proses prarekonstruksi tersebut. Yang disinyalir adalah pihak-pihak tertentu tersebut. Terima kasih Ricky atas laporannya. Nanti kita akan update kembali bagaimana kondisi terkini terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Selamat kembali bertugas Ricky.